Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan tidak habisnya saya harus bisa membahas, mengupas tentang keberhasilan Argentina ini yang menjadi juara dunia untuk ketiga kali. Dan pasti teman-teman sudah tahu hasil akhirnya. Ya, di konten sebelumnya juga saya sudah muat tentang Messi dan Argentinanya. Dan mereka menang lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 3-3. Pertandingan final yang terbaik menurut saya, sangat dramatis yang pernah terjadi di edisi ke-22. Jadi ada memang beberapa final juga yang berlangsung bagus, tapi ini pertandingan yang luar biasa. Ya, berlangsung di Qatar, di Stadion Lusail, dan berakhir dengan skor 3-3 setelah Argentina unggul 2-0, disamakan 2-2 oleh Prancis. Kemudian di perpanjangan waktu lagi, 2 kali 15 menit, Argentina juga unggul. Ya, dengan 1-0 di menit 108 saat Messi membuat gol dan disamakan juga oleh Mbappe lewat adu penalti sebelum drama itu berjalan dalam adu penalti dan dua penembak dari Prancis gagal. Kingsley Coman yang juga gagal, ya, kemudian dengan Aurelien Tchouaméni yang bolanya keluar tidak menemui sasaran. Tapi ada yang menarik memang yang terjadi ketika Argentina sukses ini berlangsung di Stadion Lusail. Lusail ini seakan menjadi stadion yang sangat bersahabat, ya. Ini menjadi pintu bagi Argentina untuk memulai laga dengan agak sulit. Di laga pertama fase grup, di grup C mereka kalah melawan Arab Saudi di luar dugaan dengan 1-2 di Lusail pada 22 November yang lalu. Ketika Messi saat itu membuka gol dengan penalti di menit ke-10, kemudian di babak kedua bagaimana mereka kalah dengan 2 gol balasan dari Algeri, ya, di menit 48 dan kemudian Aldo Zari di menit ke-53. Artinya hanya rentang 5 menit mereka ditundukkan oleh Arab. Tidak ada yang menduga bahwa Argentina harus takluk melawan Arab. Karena target mereka harus bisa mengatasi Arab. Kemenangan melawan Arab membuka jalan lebih mulus. Tapi ketika kalah lawan Arab di Stadion Lusail ini, dunia akan gelap buat mereka. Karena di depan itu ada 2 pertandingan yang memang butuh untuk menang semua, tidak boleh imbang. Ada Meksiko dan Polandia. Dan mereka melewati itu dengan luar biasa. 2 kemenangan, 6 poin yang mengangkat Messi dan kawan-kawan itu keluar dari grup C sebagai juara grup. Kalau sampai tertahan lawan Meksiko atau lawan Polandia, ini berbahaya buat mereka. Dan bukan tidak mungkin mereka out pulang lebih dulu. Tidak ada di final yang berlangsung di stadion yang sama di Lusail melawan Prancis. Tapi itulah Stadion Lusail ini, ya, dibuka dengan sangat kecewa ketika mereka harus kalah, tapi ditutup di tempat yang sama dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jutaan orang dari Argentina itu pasti keluar ke jalan-jalan, itu menyambut, berpesta, mereka bereforia, ya, di semua tempat, ya, di Buenos Aires, dimanapun, termasuk di kota kelahiran Lionel Messi di Rosario, pasti akan tumpah ruah ke jalan, ya, untuk bisa melihat ini gelar ketiga atau bintang ketiga yang diraih oleh Argentina dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia setelah 78 dan 86. Nah, kembali ke Stadion Lusail ini 5 kali mereka bermain dari 7 pertandingan, ya, secara total. Berarti hanya 2 pertandingan yang berada di luar Lusail. Ya, kalau saya bisa lihat sini 2 pertandingan tersebut itu menghadapi Polandia di pertandingan ketiga. Grup itu berlangsung di Stadion 974 di Ras Abu Abaud. Dan Argentina menang dengan 2-0. Kemudian menghadapi Australia di babak 16 besar atau per-8 final. Di situ berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali. Ya, Argentina menang 2-1 di babak per-8 final. Dan 5 lainnya itu, saya sudah bilang di awal kalah dari Arab di pertandingan pertama. Kemudian mereka bisa memenangkan laga melawan Meksiko 2-0. Messi juga ikut membuat gol di sana, ya. Di samping Enzo Fernandez tentunya yang membuka gol pertama. Kemudian mereka menang, ya, melawan Belanda di babak perempat final. Ini laga yang luar biasa juga. Salah satu laga terbaik di samping final melawan Prancis. Laga melawan Belanda yang dimainkan juga oleh Argentina, ini laga terbaik. Posisinya sama, Argentina sempat leading 2-0, kemudian disamakan 2-2. Sampai terjadi adu penalti dan Argentina menang dengan 4-3. Dan
Messi juga membuat gol di sana, gol penalti di menit ke-73, selain Molina yang sudah membuka gol, dan dia ikut mencetak gol juga lewat adu penalti ya. Jadi itu melawan Belanda, dan kemudian mereka melawan Kroasia. Ini laga keempat mereka di Lusail. Itu mereka menang 3-0 di semifinal. Ya, dengan Messi juga ikut membuat gol di sana, di samping 2 gol dari Julian Alvarez. Ya, jadi memang selalu mereka enak ketika bermain setelah keluar pas kekalahan dari Arab. Mereka terus bisa melaju di tempat yang sama. Sampai kemudian Lusail ikut merestui kemenangan bagi Argentina atas Prancis di babak final yang dimainkan Minggu malam. Ya, dengan 3-3, dan ini luar biasa ya. Dramatis sekali. Itu saya bilang menjadi final terbaik di arena Piala Dunia ya. Ya, luar biasa. Memang ada final-final lain yang juga yang bagus, tapi ini menjadi suatu hal yang sangat menegangkan. Itu saya bilang semua juga pasti mungkin sepakat terbaik, karena Argentina lagi-lagi unggul dengan 2-0 ya. Kemudian disamakan 2-2 dan unggul lagi lewat Messi di menit 108 itu dengan 3-2, Mbappe menyamakan kedudukan. Jadi ini show-nya antara dua, dalam tanda kutip, dewa yang ada di masing-masing tim. Messi dengan Argentina dan Mbappe yang membuat hat-trick bersama dengan Prancis. Ini show mereka memang. Terlihat sekali bahwa duel Argentina dan Prancis berlangsung dalam suasana yang tegang. Ya. Orang tidak melihat Mbappe memang di babak pertama, hilang seakan redup. Ya. Apalagi Prancis tidak membuat satupun shot, termasuk on target dan sepak pojok. Mereka harus bisa menunggu sampai menit 80. Tiba-tiba Mbappe muncul secara misterius dan membuat 2 gol dalam 2 menit untuk menyamakan kedudukan. Ini yang membuat final Piala Dunia berlangsung seru sekali dan yang terbaik ya. Mungkin sepanjang sejarah juga ya untuk bisa melihat final ini. Ada final bagus memang, 7-4 antara Jerman dan Belanda. Saat itu yang berakhir 2-1 buat Jerman, 7-4. Kemudian final 8-2 di Spanyol dengan skor 3-1 yang dimainkan oleh Italia yang menang melawan Jerman juga. Itu final yang luar biasa. Sama final di 86 juga, di mana Argentina terlibat di sana dengan Diego Armando Maradona. Mereka mengalahkan Jerman dengan 3-2. Ya. Sempat unggul 2-0 juga, tapi kemudian dikejar oleh Jerman saat itu dengan 2-2 sebelum ada passing atau umpan asis dari Diego Maradona ke Jorge Bruchaga ketika itu, dan Bruchaga bisa menaklukkan Schumacher dan mereka bisa memenangkan Piala Dunia. Itu laga-laga terbaik yang pernah ada. Nah, kemudian ini di Qatar yang berlangsung di Lusail yang berakhir 3-3. Jadi ini mereka harus bersyukur karena selalu tampil di Lusail dengan sangat baik. Dan kemenangan ini artinya bukan saja ini menjadi kemenangan spesial. Ya, kita tahu bersama spesial itu istimewa bagi seorang Lionel Messi kan. Ya, karena dia bisa mencapai ambisi dia. Dan ini menjadi Piala Dunia terbaik di antara 5 edisi yang diikuti oleh Messi, karena dia bisa banyak mencetak gol dan juga banyak memberikan assist. Sejauh ini kan dia sudah mencetak 13 gol secara keseluruhan untuk tim nasional Argentina di Piala Dunia, melebihi dari Batigol atau Gabriel Batistuta di sana, dan bahkan dia ada di atas Diego Armando Maradona. Nah, kalau bicara dengan Maradona, ini pasca setahun meninggalnya Maradona, ini menjadi semacam kado istimewa, hadiah. Maradona mungkin bisa bahagia di sana, kata pelatih Lionel Scaloni. Dia bangga tentunya dengan pencapaian yang buat Messi dan kawan-kawan untuk bisa menjadi juara dunia. Seandainya Maradona itu masih hidup dan dia berada di Stadion Lusail menyaksikan laga Argentina dan Prancis, dan kemudian Argentina bisa menjadi juara dunia, pasti dia akan menjadi orang pertama yang melangkah masuk ke stadion untuk berjalan di rumput Stadion Lusail ini yang sangat mewah, sangat megah ini, itu untuk memberikan selamat. Dan pasti Messi akan mencari Maradona untuk memeluk Maradona, ya, karena ini 2 ikon besar yang terjadi, di mana setelah Maradona 25 tahun kemudian muncullah ya Messi, dan memang pantas disebut sebagai God, ya, the greatest all of time, ya, yang tidak terbantahkan bagi Messi dan juga bagi Maradona, karena julukan bagi Maradona adalah Argentina. Dan Argentina adalah Maradona. Itu sudah terjadi ketika Maradona bisa membawa Argentina juara 86. Dia melakukan itu juga dengan apa yang
terjadi berita sensasional melawan Inggris dengan tangan Tuhannya melewati penjaga gawang Peter Shilton, dan ada aksi yang luar biasa diberikan dengan melewati 5 pemain Inggris di gol keduanya dan tidak terlupakan. Nah, setelah Maradona ini kan orang menunggu lama, baru lahirnya seorang Messi yang tampil pertama kali di Piala Dunia 2006 di Jerman. Jadi luar biasa. Messi pun pernah bermain di bawah asuhan pelatih Diego Maradona. Maradona sebagai pelatih kepala tim Argentina itu di 2010 Afrika Selatan, dan Messi menjadi bagian di situ. Piala Dunia ke Messi, yang Piala Dunia kedua yang dia tampil setelah 2006, dan mereka kalah dari Jerman memang waktu itu ya, dengan 4 gol dan 4-2, dan akhirnya Maradona dipecat ketika kalah, dan Messi sangat hormat ya, respect sekali terhadap seniornya ini yang menjadi panutannya juga bagi Messi, dan tidak ada lagi pemain lain saya pikir yang bisa melakukan hal yang sama untuk meneruskan Maradona kecuali Messi. Dan itu kan jauh, Maradona muncul di kejuaraan dunia junior tahun 80, dan Messi muncul mulai terlihat ketika dia membawa tim Argentina juara di U20 ketika berlangsung di Belanda, juara dunia ya. Di 2005 di samping Olimpiade di Beijing, medali emas juga Messi ada di sana. Dan Messi mulai tampil di 2005 ya, bersama dengan pelatih Argentina saat itu, Packerman ya, Jose Packerman, dan dia masuk di Piala Dunia 2006. Jadi itu karir antara Maradona dan Messi. Dan sekarang kalau Messi tidak ada lagi ya, karena Messi sudah mengatakan ini mungkin akan jadi Piala Dunia terakhir buat Messi. Nah, kita akan menunggu, tidak ada lagi orang seperti Messi. Terlalu jauh Julian Alvarez walaupun digadang-gadang sebagai pengganti Messi, tapi tidak mungkin. Mungkin saja nomor 10 ini akan diistirahatkan. Ya, akan diistirahatkan sebagai penghormatan kalau Messi tidak ada lagi di sana. Karena kan ini nomor keramat bagi Argentina. Ada Kempes di sana 78, kemudian ada Maradona di 86, dan sekarang dengan Messi ya di 2022. Nah, kita akan lihat nantinya bagaimana ya perkembangan ke depan. Ya, apakah nomor 10 ini tetap akan dipakai oleh orang lain atau diistirahatkan untuk menghormati Messi di usia sekarang 35. Jadi 4 tahun ke depan di Amerika kalau Messi sudah memang benar-benar mundur sesuai dengan perkataan dia, ya kita akan tunggu nantinya. Ya, mungkin bagi asosiasi sepak bola atau federasi sepak bola Argentina akan melihat ini untuk dikenang nomor punggung 10 ini, atau siapapun yang akan pakai. Karena masih ada Julian Alvarez yang mungkin bisa menggantikannya, atau Lautaro Martinez yang masih ada di sana. Mungkin saja Paulo Dybala. Tapi kan 3 nama ini tidak akan mungkin bisa bermain seperti Messi. Harus menunggu lama lagi untuk melahirkan sang bintang besar ya, setelah Diego Maradona dan juga dengan Messi, atau anak-anaknya Messi, karena Messi punya 3 anak laki-laki, yaitu Thiago yang lahir pada 2012, ada Matteo yang lahir pada 2015, dan terakhir Ciro yang lahir pada 2018. Apakah 3 anak ini akan meneruskan ayahnya? Apakah ini akan bakatnya diturunkan kepada anak-anak ini untuk menjadi pemain sehebat ayahnya? Ini kan yang harus perlu kita nantikan, siapa generasi berikut tuh, the next untuk menggantikan Messi. Karena kalau 4 tahun depan memang agak sulit di saat mendekati 40 tahun untuk dia bermain seperti saat ini. Karena saya pikir ini puncaknya. Makanya dia mengerahkan semua kemampuan dia untuk bisa bermain bersama dengan Argentina. Tidak tergantikan dalam 7 pertandingan. Ini luar biasa. Kalau ini terus bisa memaksakan memberikan kesempatan, pasti capek Messi ini. Dan mereka mencetak itu 15 gol ya secara keseluruhan dalam 7 pertandingan dari fase grup termasuk, dan kemasukan 8 gol. Nah, dari 17 gol Argentina sampai di final melawan Prancis itu Messi membuat 7 gol. Julian Alvarez 4 gol, kemudian ada 4 pemain yang masing-masing membuat 1 gol. Ya, ada Enzo Fernandez ketika melawan Meksiko, kemudian ada Molina, salah satu pemain juga yang tampil oke. Kemudian ada Alexis McAllister, dan terakhir Angel Di Maria yang mencetak gol melawan Prancis dalam pertandingan final. Jadi itu hanya dibuat oleh sekitar 6 pemain ya dalam pertandingan selama 7 laga dengan 15 gol dan kemasukan 8. Dan saya berbicara selain Messi, Angel Di Maria tampil oke, tampil bagus, tapi sayang ketika dia membuat gol kemudian ditarik keluar, agak berdebar-debar juga. Karena di sini membuat Prancis bisa membalas
kedudukan menjadi 2-2 ketika Di Maria keluar kan agak menurun sebelum naik lagi di masa perpanjangan waktu dengan ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh Scaloni. Jadi antaranya dia memasukkan Paredes, dia memasukkan juga Lautaro Martinez, dan Argentina bisa memenangkan laga lewat adu penalti. Kita akan nantikan lagi ke depan bagaimana Argentina, apakah Scaloni ini akan terus membujuk Messi untuk berada di tim nasional Argentina walaupun Messi sendiri sudah mengatakan dia akan pensiun. Perkembangan ke depan kita nantikan. Dan untuk undian skor kita akan coba untuk dilihat sebentar, akan diumumkan besok untuk pertandingan final antara Argentina dan Prancis, tapi sudah mendapatkan nama-nama untuk top skor. Top skornya ada 15 orang yang benar, itu yang tebak 2.710, yang benar 168 orang, dan harus diundi. Dari 168 ini dipilih 15, dan 15 itu Anda dengar baik-baik, itu adalah Desi Hafisa, Mang Awal, Askavito, Indonesian Kick, Santri Kampung, Karis Z, Jessica Evariana, Komang Wawan Abi Pratama, Tomawan, Isnimo, Ivus Teldua, Yana The Blues, Abdul Kirom, Feni Sophia, dan Timen Amir. Inilah 15 orang yang diundi dari 168 yang benar, yang menebak Mbappe sebagai top skor. Dan Mbappe memang menjadi top skor dengan 8 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jadi bagi nama-nama ini silakan menghubungi ya di IG Bung Ropan ya. Inilah Ropan. Jadi tunggu karena kirim data-data Anda, alamat yang lengkap tentunya dengan kode pos dan nomor HP Anda. Oke, selamat. Nah, untuk tebak skor nanti besok diumumkan karena banyak sekali, ini bisa 3 ribuan. Yang kirimkan harus satu-satu dilihat. Ini kalau yang benar 1.000 ya harus diundi lagi karena ada 15. Ini nanti kemudian dikirim satu-satu, termasuk yang di babak semifinal yang belum terkirim. Memang banyak sekali yang masih tertampung karena masih dikirim juga yang pertandingan-pertandingan sebelumnya. Memang yang lain sudah sampai. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih kepada para sponsor ACC Astra Credit Companies, W88, juga Dabinter dan Resto Delis. Ciao.